Oke guys, perkenalkan nama saya Jeremy, saya kelas 12 SMK Putra Batam. Kali ini saya ingin menjelaskan beberapa materi sehubungan dengan ujian praktik kejuruan saya. Pertama itu mengenai Visual Basic. Apa itu Visual Basic? Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman basic dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat. Para programmer dapat membangun aplikasi dengan menggunakan komponen yang disediakan oleh Microsoft Visual Basic. Program-program yang ditulis dengan Visual Basic dapat menggunakan Windows API, tetapi membutuhkan deklarasi fungsi luar tambahan. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang toolbox dalam Visual Basic. Yang pertama adalah pointer, merupakan kontrol atau icon yang digunakan ketika ingin memilih kontrol yang sudah ada pada form. Yang kedua ada text box, berfungsi menampilkan teks yang dapat diedit oleh pemakai pada saat program dijalankan atau diubah oleh program. Selanjutnya ada list box, berfungsi menampilkan daftar teks dan item. Selanjutnya ada checklist box, berfungsi menampilkan daftar item yang dapat digulung masing-masing item serta dengan kotak cek. Adapun selanjutnya combo box, berfungsi menampilkan daftar drop down dari item, dan juga list view, berfungsi menampilkan item dengan satu di antara 4 cara. Ada tampilan teks, teks dengan icon kecil, teks dengan icon besar, dan tampilan. Selanjutnya ada picture box. Picture box berfungsi menampilkan file gambar seperti bitmap. Adapun yang di antara lainnya ada checkbox untuk menampilkan kotak cek dan label teks. Umumnya digunakan untuk mengatur pilihan. Dan untuk ada radio button untuk menampilkan tombol yang dapat berganti antara on dan off. Lalu ada, kita lihat di sini ada print dialog, berfungsi untuk menampilkan kotak dialog di mana pemakai dapat memilih printer dan mengatur atributnya. Oke, dari toolbox kita beralih ke ODBC. Apa itu ODBC? ODBC merupakan suatu standar protokol yang menjadi penghubung atau konektor antar mesin database. Pada dasarnya, ODBC driver hanya terdapat dalam sistem operasi Windows. ODBC masih merupakan bagian dari Windows Open System Architecture atau WOSA. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam ODBC dilengkapi banyak API atau Application Programming Interface, di mana API digunakan untuk menjalankan dan memberikan koneksi suatu aplikasi melalui sistem manajemen database yang kita gunakan. Dengan adanya ODBC dapat membantu perancangan aplikasi untuk mengakses, melihat, dan mengolah beberapa aplikasi sekaligus dalam satu waktu. Driver ODBC mendukung beberapa jenis database seperti Microsoft SQL Server, Microsoft Fox Pro, Microsoft Access, dan Microsoft Oracle, dan sebagainya. Adapun fungsi dari ODBC, ODBC atau Open Database Connectivity memiliki tujuan untuk membantu pengembang aplikasi agar terbebas dari penggunaan bahasa pemrograman tertentu, sistem manajemen database tertentu, sehingga tetap dapat diakses dengan menggunakan source code yang sama. Selain itu, terdapat beberapa fungsi yang perlu Anda ketahui dengan menggunakan ODBC. Di bawah ini merupakan fungsi-fungsi dari ODBC. Yang pertama, ODBC berfungsi dalam membantu user dalam mengolah data, menjadi penghubung dalam pengolahan data antar beberapa database. ODBC berfungsi sebagai protokol standar yang menghubungkan beberapa database. Walaupun demikian, database tersebut menyediakan driver yang mendukung ODBC. ODBC dapat membantu Anda mengakses database baik lokal maupun non-lokal atau client server menggunakan DSN Data Source Name. Kita lanjut ke materi kedua, mengenai HTML. Berbicara soal HTML tidak hanya terbatas pada pengertiannya saja. Anda harus tahu seluk-beluknya jika ingin mahir bahasa markup yang satu ini.
HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link atau tautan, dan block quote untuk halaman web dan aplikasi. HTML bukanlah bahasa pemrograman, dan itu berarti HTML tidak punya kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Sebagai gantinya, HTML memungkinkan user untuk mengorganisir dan memformat dokumen sama seperti Microsoft Word. Ketika bekerja dengan HTML, saya menggunakan struktur kode yang sederhana. Untuk markup halaman website, misalnya saya membuat sebuah paragraf dengan menempatkan enclose teks di antara tag pembuka. Berikut saya akan menjelaskan beberapa mengenai tag HTML. Tag HTML adalah elemen level tertinggi yang menyertakan setiap halaman HTML. Selanjutnya ada tag head, tag head untuk menyimpan informasi meta seperti judul dan chart set halaman. Lalu ada tag body, body melampirkan semua konten yang muncul pada satu halaman. Di sini ada contoh coding HTML head untuk membuat suatu website. Heading memiliki 6 level di HTML. Level tersebut bervariasi mulai dari H1 /H1 sampai H6/H6, di mana H1 merupakan level heading tertinggi dan H6 adalah level terendah. Dibuka dan ditutup dengan tag P lalu /P, sedangkan block quote menggunakan tag block quote/block quote. Division merupakan bagian konten yang lebih besar dan biasanya terdiri atas beberapa paragraf, gambar, kadang-kadang block quote, dan elemen lebih kecil lainnya. Kita bisa membuat markup dengan menggunakan tag div/div. Di dalam elemen div juga terdapat tag div lainnya. Kita juga bisa menggunakan tag ol/ol untuk list yang berurutan dengan ul/ul untuk list yang tidak berurutan. Masing-masing list item harus dibuka dan ditutup dengan li/li. Sebagai contohnya seperti ini. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai DDL, DML, dan DCL. Yang pertama, DDL atau Data Definition Language, yang merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Berikut adalah yang menggunakan DDL. Ada create untuk membuat create database, create function, create index, create procedure, create trigger, create view, dan create table. Ada rename table untuk mengganti nama table. Lalu adapun alter table internet, alter table database, alter function, alter procedure, alter table, alter view. Lalu drop untuk seperti menghapus table. Ada drop database untuk menghapus database, drop function menghapus fungsinya, drop index, drop procedure, drop table untuk menghapus table, drop trigger, dan drop view. Kita beralih lagi ke DML atau Data Manipulation Language, yang merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. Berikut yang menggunakan DML ada select, insert untuk mengisi, update untuk mengupdate suatu data, delete untuk menghapus. Lalu kita ada juga DCL atau Data Control Language, bisa digunakan untuk merubah hak akses, memberikan rules, atau isu yang berhubungan dengan keamanan database. Berikut ada grant select, grant update, grant insert, grant delete. Lalu ada revoke select, revoke delete, revoke insert, dan revoke update. Ini adalah beberapa contoh dan pengertian
serta query-query yang ada dalam YML, DDL, dan DCL.